Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaila Zurasis, NIM 1054511022225 dengan program studi pendidikan anak usia dini kelas 25B semester 1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, tema yang saya bawakan pada hari ini yaitu sejarah awal mula PAUD di Indonesia hingga saat ini. Pernahkah kalian berpikir dari mana sih sebenarnya asal-usul PAUD yang kita kenal sekarang? Tempat kita belajar, bermain, menyanyi, dan bertemu teman-teman baru setiap hari. Nah, ternyata perjalanan pendidikan anak usia dini di Indonesia sangat panjang, penuh perjuangan dan syarat makna. Yuk, kita jelajahi kisahnya bersama-sama. Awal mula PAUD di Indonesia, sebuah cerita dari abad ke-20. Pada awal abad ke-20, sekitaran tahun 1900-an, di Indonesia masih berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, pendidikan masih sangat terbatas, hanya anak-anak dari keluarga bangsawan, orang Belanda, atau khayalan priai yang bisa bersekolah. Anak-anak rakyat kecil, apalagi anak usia dini, hampir tidak tersentuh pendidikan formal. Namun, di tengah keterbatasan itu, muncullah sosok-sosok hebat yang menyalakan api pendidikan. Salah satunya adalah Nyonya Dewi Sartika. Awal kisah, seorang gadis dari Priangan. Pada suatu masa di tanah Priangan, tepatnya di Bandung, lahirnya seorang anak perempuan bernama Dewi Sartika pada 4 Desember 1884. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah berada dari anak-anak seusianya. Ia tumbuh dalam lingkungan bangsawan Sunda, tetapi hatinya pekat terhadap penderitaan rakyat kecil, terutama kaum perempuan yang tidak bisa bersekolah. Ayahnya, Raden Somanagara, adalah seorang pejuang yang menentang pemerintah Belanda, sementara ibunya Raden Ayu Raja Parmas, seorang wanita lembut yang tetap menanamkan nilai-nilai luhur Sunda. Sejak kecil, Dewi Sartika senang bermain sekolah-sekolahan bersama teman-teman sebaya, di mana ia berperan sebagai guru kecil yang mengajarkan huruf dan sopan santun. Itulah benih awal kecintaannya pada dunia pendidikan. Ketika beranjak dewasa, Dewi Sartika menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak, terutama anak perempuan, yang pada masa itu jarang sekali diberi kesempatan belajar. Di zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi laki-laki atau kaum bangsawan tertentu. Perempuan dianggap cukup belajar urusan rumah tangga saja. Namun, bagi Dewi Sartika, pendidikan harus dimulai sejak usia dini agar anak-anak tumbuh menjadi manusia yang berpengetahuan, sopan, dan percaya diri. Ia percaya bahwa perempuan yang terdidik sejak kecil akan menjadi ibu yang cerdas, dan dari ibu yang cerdas lahirlah generasi yang kuat. Pada 16 Januari 1904, di sebuah ruangan kecil di Pendopo, Kabupaten Bandung, Dewi Sartika dengan tekad yang bulat mendirikan sekolah yang ia beri nama Sekolah Istri. Sekolah ini sederhana, namun memiliki tujuan besar, mendidik anak perempuan pribumi agar memiliki pengetahuan, kemandirian, dan budi pekerti. Di sekolahnya, Dewi Sartika mengajarkan berbagai hal, mulai dari membaca, menulis, berhitung, hingga keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan merawat diri. Yang menarik, metode yang ia gunakan mirip dengan konsep pendidikan anak usia dini modern. Belajar dilakukan dengan cara menyenangkan, menggunakan permainan dan praktik langsung, bukan hanya hafalan. Anak-anak yang belajar di sana merasa seperti rumah sendiri.
Dewi Sartika mengajarkan dengan kasih sayang dan sabar, memperlakukan murid-muridnya seperti anak-anaknya sendiri. Sekolah istri menjadi inspirasi bagi berdirinya banyak sekolah serupa di seluruh Jawa Barat. Pada tahun-tahun berikutnya, sekolah ini berkembang pesat dan berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri sampai tahun 1912. Di akhir perjalanan hidup, Dewi Sartika terus mengabdikan dirinya untuk pendidikan hingga akhir hayatnya. Ketika masa perang kemerdekaan, ia ikut mengungsi ke Tasikmalaya dan wafat pada 11 September 1947 di sana. Namanya kini dikenang sebagai Pahlawan Nasional Indonesia 1966. Seorang wanita yang dengan cinta dan keteguhannya membuka jalan bagi lahirnya pendidikan yang berpihak pada anak dan perempuan. Beberapa tahun kemudian muncul pula Ki Hajar Dewantara, tokoh besar yang mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Awal kisah anak priai yang melihat ketimpangan. Pada akhir abad ke-19, tepatnya 2 Mei 1889 di Yogyakarta, lahirlah seorang anak bangsawan bernama Raden Mas Soewardi Soejaningrat. Ia tumbuh di lingkungan keluarga keraton, berpendidikan tinggi dan memiliki kesempatan yang langka di masa penjajahan Belanda. Namun, Soewardi kecil sering menyaksikan ketimpangan anak-anak Belanda dan kaum priai boleh bersekolah, sementara anak-anak rakyat kecil hanya bisa melihat dari luar pagar sekolah. Sejak saat itu, hatinya tergugah. Ia bermimpi suatu hari nanti semua anak Indonesia tanpa memandang suku, kasta atau status bisa mendapatkan pendidikan yang layak sejak mereka masih kecil. Ketika dewasa, Soewardi menjadi wartawan dan penulis yang berani lewat tulisannya yang terkenal. Seandainya aku seorang Belanda, ia mengkritik keras ketidakadilan kolonial. Tulisan itu membuatnya dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Namun, di negeri penjajahan itu pula semangatnya semakin tumbuh. Di sana, ia belajar tentang pendidikan anak usia dini dari tokoh pendidikan Jerman, Friedrich Froebel, dan juga tentang pendidikan karakter dari tokoh Belanda seperti Maria Montessori dan Jan Lighard. Dari merekalah ia memahami bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini, karena pada masa kecil itulah karakter dan budi pekerti terbentuk. Lahirnya Taman Siswa 1922. Setelah kembali ke tanah air, Soewardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai simbol bahwa ia kembali ke akar bangsanya dan siap mengabdi bagi rakyat. Pada 3 Juli 1922, ia mendirikan lembaga pendidikan yang kelak menjadi tonggak sejarah Indonesia atau Taman Siswa. Taman Siswa bukan sekedar sekolah, ia adalah tempat menanam jiwa merdeka. Di sini, anak-anak belajar dengan bebas, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan kodrat alamnya, bukan dengan tekanan dan hukuman. Taman Indria, cikal bakal PAUD Indonesia. Bagi Ki Hajar, pendidikan tidak boleh dimulai ketika anak sudah besar, maka ia menciptakan lembaga khusus untuk anak usia dini bernama Taman Indria, artinya panca indera, yaitu cara anak mengenal dunia melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman. Taman Indria menjadi model pertama pendidikan anak usia dini di Indonesia. Di sana, anak-anak belajar sambil bermain, bernyanyi, menari, dan menggambar, sambil dikenalkan pada nilai moral, sopan santun, dan rasa cinta tanah air. Kisah Ki Hajar Dewantara bukan sekedar sejarah seorang pendidik, tapi kisah tentang cinta yang tulus kepada anak-anak dan bangsanya. Ia percaya
Untuk membangun bangsa yang besar, kita harus memulainya dari taman kecil bernama masa kanak-kanak, taman yang penuh kasih sayang, kebebasan, dan budi pekerti. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat mencerdaskan kehidupan bangsa semakin menguat. Pemerintah mulai memberi perhatian terhadap pendidikan anak-anak usia prasekolah. Maka berdirilah taman kanak-kanak negeri dan swasta di berbagai daerah yang berfungsi menyiapkan anak-anak agar siap masuk sekolah dasar. Pada masa ini, pendidikan anak usia dini masih dikenal dengan nama TK dan umumnya ditujukan bagi anak usia 4-6 tahun. Sementara anak-anak di bawah usia itu masih banyak belajar di rumah dalam bimbingan orang tua. Waktu terus berjalan, dunia pendidikan pun berubah mengikuti perkembangan zaman sebagai bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa ini masih sibuk menata diri. Masuklah Indonesia ke masa 1960-an. Masa ini di mana negeri ini mulai belajar berdiri tegak setelah berbagai pergolakan politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah saat itu berfokus pada membangun pendidikan nasional, terutama di tingkat dasar agar seluruh rakyat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Namun, di tengah semangat itu, perhatian terhadap anak usia dini mulai tumbuh karena para pendidik dan tokoh bangsa sadar bahwa pondasi kecerdasan dan karakter dibentuk sejak usia kecil. Di awal 1960-an, pendidikan anak usia dini masih dikenal dengan nama Taman Kanak-Kanak atau singkatannya yaitu TK. Lembaga ini merupakan penerus dari Taman Indria yang dulu dirintis oleh Ki Hajar Dewantara melalui gerakan Taman Siswa. TK pada masa itu masih sederhana, ruang kelas kecil, alat permainan terbatas, dan guru yang bekerja dengan hati lebih daripada fasilitas. Anak-anak belajar bernyanyi, menggambar, berhitung, dan mengenal huruf sambil diajarkan budi pekerti, sopan santun, dan gotong royong, nilai-nilai yang sangat penting pada masa pembangunan bangsa. Guru TK sering disebut ibu guru taman kanak-kanak, sosok yang lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Mereka menjalankan peran ganda sebagai pendidik dan pengasuh karena banyak anak datang dari keluarga yang sibuk membangun kehidupan pasca kemerdekaan. Pada tahun 1970-an, kesadaran baru tentang pendidikan anak dini. Memasuki tahun 1970-an, Indonesia mulai memasuki era pembangunan besar-besaran di bawah pemerintah Orde Baru. Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia. Saat itulah mulai muncul perhatian lebih terhadap anak-anak usia dini. Pemerintah menyadari bahwa anak kecil adalah masa emas atau golden age, periode penting di mana otak dan karakter anak berkembang pesat. Meski belum ada istilah PAUD, kesadaran ini mulai diterjemahkan dalam bentuk program pendidikan prasekolah. Pada masa ini, taman kanak-kanak mulai berkembang pesat di berbagai daerah, baik negeri maupun swasta. Organisasi perempuan seperti Dharma Wanita atau PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan organisasi keagamaan juga ikut mendirikan TK dan kelompok bermain sederhana di desa-desa. TK tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bermain yang menumbuhkan keceriaan dan rasa percaya diri anak-anak Indonesia. Disinilah mulai tampak prinsip yang kemudian menjadi dasar PAUD, belajar sambil bermain. Peran PPK dan lahirnya program Bina Keluarga Balita.
Menjelang akhir 1970-an, muncul kesadaran bahwa pendidikan anak tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Dari sinilah muncul gagasan untuk melibatkan keluarga dalam tumbuh kembang anak. Melalui gerakan PPK, pemerintah meluncurkan program Bina Keluarga Balita atau BKB sekitar akhir 1970-an. BKB bertujuan membantu orang tua memahami cara mendidik, mengasuh, dan merangsang perkembangan anak sejak usia 0-5 tahun. Program ini sederhana namun revolusioner. Para ibu diajarkan cara bermain edukatif bersama anak, dikenalkan pentingnya gizi, kesehatan, dan kasih sayang, didorong untuk menciptakan lingkungan rumah yang menstimulasi perkembangan anak. Program inilah yang menjadi cikal bakal PAUD non-formal di Indonesia. Jadi, pada masa ini pendidikan anak usia dini mulai keluar dari ruang kelas dan hadir di tengah keluarga dan masyarakat. Pada akhir 1970 sampai 1980-an menyongsong arah baru. Menjelang awal 1980-an, dunia pendidikan Indonesia mulai mengenal istilah baru, pendidikan prasekolah atau preschool education. Konsep ini menjadi jembatan menuju sistem PAUD modern di masa depan. Banyak TK mulai memperluas kegiatan dengan pendekatan yang lebih ilmiah, memperhatikan psikologi anak terhadap perkembangan dan pembelajaran yang menyenangkan. Pemerintah juga merancang kurikulum TK yang lebih terarah, meski masih sederhana. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat dan keagamaan semakin aktif, mendirikan TK dan kelompok bermain di berbagai pelosok Indonesia. Itulah masa di mana benih PAUD mulai tumbuh subur di seluruh tanah air. Lahirnya istilah PAUD dan pengakuan resmi pada tahun 2003. Perjalanan panjang itu akhirnya membuah hasil besar pada tahun 2003 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya disebut istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD didefinisikan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jasmani maupun rohani. Sejak saat itu, pendidikan anak usia dini menjadi bagian resmi dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK, tetapi juga mencakup kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis atau SPS. PAUD di era modern dari desa hingga kota. Setelah diakui secara resmi, PAUD berkembang pesat di seluruh Indonesia dari kota besar hingga pelosok desa. Pemerintah mulai melatih guru-guru PAUD, menyediakan bantuan sarana belajar, dan membuat berbagai program seperti PAUD Terpadu dan PAUD Holistik Integratif. Program PAUD Holistik Integratif berarti pendidikan anak usia dini yang tidak hanya fokus pada belajar, tetapi juga memperhatikan kesehatan gizi dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, karena anak yang sehat, bahagia dan terpenuhi kebutuhannya akan lebih siap untuk belajar dan tumbuh menjadi generasi berkualitas. PAUD di masa pandemi tahun 2020 sampai 2022. Kemudian datanglah masa yang penuh tantangan, pandemi COVID-19. Sekolah-sekolah termasuk PAUD terpaksa tutup untuk mencegah penyebaran virus. Guru-guru PAUD yang biasanya mengajar sambil bernyanyi dan bermain bersama anak-anak
kini harus mengajar dari rumah melalui video, pesan suara, dan tugas yang dibantu oleh orang tua. Anak-anak belajar dari rumah dan banyak guru harus berkreasi agar pembelajaran tetap menyenangkan. Walaupun sulit, masa pandemi membuat kita belajar sesuatu yang penting, bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya tugas guru, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan seluruh keluarga. PAUD masa kini dan arah ke depan. Kini, setelah melewati masa pandemi, PAUD di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan berbagai program seperti Merdeka Belajar PAUD yang menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan, peningkatan kompetensi guru PAUD, dan program transisi dari PAUD ke SD, agar anak-anak tidak terbebani dengan pelajaran yang terlalu berat. PAUD kini menjadi tempat anak belajar dengan gembira, bermain sambil bereksplorasi, berteman tanpa takut, dan belajar mengenal dunia dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan berhitung, tetapi juga belajar berempati, menolong teman, menjaga lingkungan, dan menghargai perbedaan. PAUD di Indonesia berkembang dari perintisan informal pada era 1960-an sampai 1980-an, menjadi pendidikan yang diakui secara resmi pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring waktu, PAUD menjadi lebih terstruktur, profesional, dan merata, memanfaatkan metode modern serta teknologi dengan fokus pada perkembangan holistik anak. Tantangan seperti keterbatasan tenaga pendidik, sarana, dan akses terus diatasi sehingga PAUD ke depan diarahkan menjadi inklusif, inovatif, dan adaptif, melibatkan kolaborasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menumbuhkan semangat kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Melalui PAUD, kita tidak hanya membimbing anak untuk mengenal huruf dan angka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, karakter, dan kasih sayang sejak usia dini. PAUD bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat pertama di mana anak-anak mengenal kasih sayang, persahabatan, dan dunia yang penuh warna. Mereka adalah masa depan Indonesia, generasi yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Dan semua itu dimulai dari sebuah langkah kecil di ruang PAUD, tempat bermain dan belajar dengan penuh tawa. Karena dari tangan-tangan kecil merekalah masa depan bangsa ini akan dibentuk. Saya berharap kita semua, guru, orang tua, dan masyarakat dapat terus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan penuh cinta bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Sebab pendidikan yang baik bukan hanya dimulai di sekolah, tetapi juga di rumah dan di hati setiap orang yang peduli terhadap masa depan mereka. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita semua dalam mendidik generasi penerus bangsa yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.